Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih yang sudah mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah Malam Passion ketiga yang diselenggarakan oleh GMI Distrik 1 Wilayah 2 di bawah kepemimpinan Bapak DS Pendeta Sony Cornelius. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, manusia seringkali mengecewakan. Tapi Yesus tidak pernah mengecewakan. Saat kita lemah, saat kita susah, mari kita datang padanya. Karena Dia ada bersama dengan kita. Karena Yesus adalah kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati. Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dalam doa padanya. Pandemi COVID-19 mengacaukan rencana kita. Jadwal kita jadi kacau balau. Tapi mari kita tidak putus asa. Mari kita berseru. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Di masa-masa kami menghayati jalan Yesus menuju jalan sengsara, jalan salib. Kami berkumpul, kami bersatu hati walaupun dari tempat yang berbeda, dari rumah kami masing-masing. Tapi kami berkumpul di sini bersatu hati di channel ini Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau menghadap hadirat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan yang sudah bersiap hati dan sudah ada di hadapan-Mu pada saat ini. Biarlah hati kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah hati kami menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kami membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Engkau adalah kawan yang sejati bagi kami. Ketika semua orang mengecewakan, Engkau tidak mengecewakan. Dan ketika kami seringkali juga melukai hati Tuhan, tapi kami sangat bersyukur kami punya Allah yang setia, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang dimuliakan di dalam ibadah kami hari ini. Hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan, karena segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati semua yang ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan berkati
Tuhan urapi, Tuhan lawat satu persatu. Bahkan Bapak Pendeta Baktiar Sinaga yang akan menyampaikan renungan hari ini, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, dengarkan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dalam firman Tuhan yang akan kita dengar renungan hari ini, biarlah Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita merenungkan firman ini, kita akan diingatkan, kita akan merenungkan kembali seberapa kita mengasihi Tuhan, seberapa setia kita kepada Tuhan. Banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan, banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Mari kita berjuang untuk tetap setia kepadanya. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihatlah hati kami Tuhan. lihat hatiku, Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau di dalam hidup kami? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, lihat kedalaman hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita katakan lagi, selidiki hati, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada kesempatan hari ini. Kami boleh merenungkan perjalanan penderitaan-Mu menuju salib. Kami bersyukur masa-masa pasion ini kami bersama seluruh jemaat Gereja Metodis Indonesia dan seluruh orang-orang percaya yang mengikuti ibadah ini, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami Tuhan
dikuatkan, dan kami boleh merasakan perjalananmu menuju penderitaan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita dalam ibadah Pasion yang ketiga pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk kesempatan ini dan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu ia bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dia maksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya," sesudah aku berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yesus, kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tragedi yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ada satu peristiwa pengkhianatan. Pengkhianatan di mana yang mengkhianati bukan orang yang jauh, tetapi orang terdekat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar merenungkan kehidupan Yudas dan kita dapat meningkatkan kewaspadaan rohani kita. Apa yang harus kita pelajari dari seorang yang bernama Yudas, saudara-saudara? Kita diperingatkan, saudaraku, bahwa kita tidak boleh mempermainkan Yesus. Saudara, mengkhianati Yesus adalah satu kejadian yang terburuk dalam hidup ini. Oleh karena itu, dalam masa perenungan perjalanan Yesus menuju penderitaan, pada pasion yang ketiga ini, kita mau diajak belajar atas pengalaman Yudas, agar kita tidak mengulangi kesalahan Yudas di dalam hidup kita.
Ada 4 hal saudara-saudara yang mau kita renungkan pada kesempatan ini. Yang pertama mau bertobat. Dalam ayat 21, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara, Yesus mengatakan bahwa seorang di antara mereka ada seorang pelaku. Siapa namanya? Murid-murid tidak mengerti. Tapi Yesus mengumumkan bahwa akan ada seorang yang mengkhianati dia. Jadi ketika mendengar itu, mereka mencari, murid-murid mencari dengan rasa gelisah. Ketika Yesus berkata ada seorang pengkhianat, mereka tidak enak mendengarnya. Saudara, mengapa Yesus mengumumkan ada seorang pengkhianat di antara mereka pada perjamuan malam itu? Alasan utama Yesus, saudara-saudara, dia umumkan itu sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan untuk Yudas untuk bertobat. Supaya dia bertobat. Yesus tahu rencana hati Yudas. Dan inilah kesempatan yang terakhir bagi Yudas. Diberikan kesempatan bagi Yudas untuk bertobat dengan pengumuman itu. Untuk Yudas berbelok dari jalan yang tidak benar. Saudara, apakah Yudas berpikir bertobat? Saudara, dia tidak berpikir bertobat. Akhirnya, saudara-saudaraku, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, Yudas jatuh terlungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Saudara, ayat ini menggambarkan akhir hidup dari Yudas yang menyedihkan. Yudas pergi menggantung dirinya. Dia mengakhiri hidupnya dengan menyedihkan. Ini adalah satu tragedi. Tetapi sebenarnya tragedi itu dapat dihindarinya. Dengan apa, saudara? Dengan kesempatan yang diberikan Tuhan. Jika dia mau bertobat, Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, banyak tokoh-tokoh mereka yang jatuh, tapi mereka mau bertobat. Daud, wanita pelacur yang diampuni Yesus, mereka moralitasnya tidak baik, tetapi mereka mau bertobat. Tuhan ampuni. Paulus pembunuh orang-orang Kristen, dia mau bertobat, diampuni oleh Tuhan. Kisah Rasul 26 ayat 10-11 mengatakan bahwa dalam rumah ibadat aku sering menyiksa mereka, memaksanya supaya orang-orang Kristen menyangkal imannya. Begitu kejam Paulus. Petrus, saudara-saudara, dia mau mengikuti Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan dia katakan, Tuhan aku siap mati. Tapi dia, saudara, ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal. Tapi dia mau bertobat. Dan dia memiliki masa depan. Tetapi Yudas mengakhiri hidupnya. Dia menyesal setelah menjual Yesus. Akhirnya dia bunuh diri dan mati. Saudara-saudara, tokoh-tokoh juga, para filosof, orang-orang terkenal seperti John Newton, dia seorang pemerkosa. Sebelum dia menemukan Kristus, dia adalah seorang yang bejat. Tapi Newton bertobat dan Kristus mengampuni. Dan
Dia saudara-saudara menciptakan satu lagu yang luar biasa hari ini. Sampai kita nyanyikan hari ini. Amazing Grace. Dia mau bertobat dari kejahatannya. Saudara-saudaraku, kemauan untuk bertobat itulah yang ditawarkan oleh Yesus kepada Yudas. Kemauan untuk bertobat itu juga saudara-saudaraku yang ditawarkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dosa apa yang paling menyedihkan kita lakukan? Tuhan siap sedia memberikan lengannya untuk menerima kita, mengampuni, menyambut kita. Mungkin saudara-saudaraku ada orang berkata, aduh saya sangat malu. Kita berusaha mencoba untuk bersembunyi. Saudara, saya ingin katakan, hari ini siapapun engkau, dalam masa pasion ini, dalam masa perjalanan Yesus menuju penderitaan, dan semua itu dilakukannya untuk saya dan saudara, dan Dia mau menyambut kita ketika kita mau berubah, ketika kita mau bertobat. Tangan kanannya, lengannya menyambut kita. Saudara, mau bertobat, ini yang diberikan Tuhan kepada Yudas, dan ini juga yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sadar akan kelemahan kita. Saudara perhatikan dalam ayat 22 sampai 25. Segera setelah Yesus mengumumkan ada seorang pengkhianat, mereka mempertanyakan, siapa itu? Ada suasana atmosfer yang tidak enak, ada suasana yang tidak kondusif. Para murid saling memandang. Siapa? Mereka saling curiga. Hati mereka tanda tanya. Apalagi Yesus mengatakan salah satu dari muridnya. Dan ketika murid mendengar, Simon Petrus menyenggol Yohanes, tanya dulu, siapa yang dia maksud? Dan Yohanes bertanya, Tuhan, siapakah yang kau maksud? Ironinya saudara-saudara, ketika salah seorang murid bertanya, tidak ada yang tahu saudara-saudara. Tidak ada yang mengerti. Yohanes sendiri tidak mengerti siapa pengkhianat itu. Mereka terkejut. Mereka merasa gagal, saudara-saudara. Yesus terbuka mengungkapkan apa yang terjadi pada waktu itu. Tetapi para murid-murid terlalu bodoh untuk mengerti. Bahkan ketika Yesus mengisyaratkan bahwa itu adalah Yudas, mereka nggak mengerti. Nggak ngerti. Saudara, 3 tahun mereka bersama-sama. Solid, hebat secara rohani. Murid-murid berpikiran semua kegiatan mereka menunjukkan bahwa mereka mengasihi Yesus. Tidak ada kelemahan murid-murid. Mereka cukup solid. Tidak ada permusuhan dalam persekutuan mereka. Mereka jalan ke seluruh penjuru negeri bersama Yesus. Mereka berbagi privasi. Mereka saling ketawa, canda, gembira. Kemenangan, kekalahan, mereka rasa bersama. Saudara, terpukul sekali. Keintiman itu tidak memberikan satu pengertian yang sungguh. Siapa yang dimaksud oleh Yesus dari antara mereka. Memalukan. Perkataan Yesus pukulan besar bagi mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari peristiwa ini? Bahwa ternyata
mereka tidak menyadari kelemahan mereka sebagai seorang murid. Mereka ikut-ikut saja dengan Yesus. Mereka hanya mengikut, tapi mereka tidak menyadari ada kelemahan, ada ketidakmampuan. Saudara, mereka dekat dengan Tuhan, ternyata mereka tidak menyadari bahwa dekat dengan Tuhan, ternyata ada kelemahan mereka, tidak saling mengerti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat ini kita diingatkan, Roma 7 ayat 7. Sebab apa yang aku perbuat tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki, apa yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Saudara, kita belajar dari murid-murid ini, mereka mengalami kesombongan. Mereka menganggap bahwa mereka sudah hebat bersama dengan Tuhan. Tapi saudara, di sini Paulus katakan dia sudah hidup melayani bersama dengan Tuhan. Dia berusaha untuk hidup benar. Kesempatan untuk jatuh pun tetap ada. Saudara, murid-murid tidak menyadari itu. Mereka merasa begitu hebat. Dan akhirnya ketika Yesus berkata, mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Saudara, jika kita ingin memastikan hari ini kita tidak mengkhianati Yesus, itu mulai dari kita menyadari kelemahan kita. Mudah bagi kita, tidak mungkin saya mengkhianati Yesus. Tapi saudara, terlalu banyak kisah sedih tentang orang-orang yang pertama kali kenal Yesus bersemangat, merasa rohani, merasa bangga dalam persekutuan yang kuat, merasa mereka yang paling hebat. Tapi tidak sedikit saudara-saudara, banyak orang yang undur dari imannya. Banyak orang yang undur. Tokoh gereja, aktivis gereja, orang-orang yang katanya mengasihi Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemunduran tidak terjadi begitu saja. Bukan tiba-tiba saudara-saudara kemunduran itu terjadi, bertahap. Mengendur, akhirnya meninggalkan Tuhan. Sangat menarik. Injil ini mengatakan siapa yang mengkhianati? Setiap murid bertanya, siapakah itu Tuhan? Mereka sadar akan kelemahan mereka untuk memahami. Mereka bingung apa yang terjadi. Saudara-saudara, ternyata kita harus mengakui kelemahan kita. Kita juga ada kesempatan untuk jatuh. Yang kedua, saudara-saudaraku, dalam kondisi dunia sekarang ini, renungan ini mengingatkan kita, selama ini barangkali dunia ini bangsa-bangsa merasa kuat, bangsa-bangsa merasa solid dalam pertahanan, solid dalam ekonomi, ya, menunjukkan kebolehannya. Tapi saudara tahu, wabah corona yang hari ini, wabah yang tidak kelihatan, dan semua umat manusia menyerah. Dan diingatkan hari ini, melalui malam Pasion ini, kita ternyata orang yang lemah. Orang yang lemah. Murid bertanya, siapakah itu Tuhan? Kita bertanya, wabah apa ini Tuhan? Pertanyaan ini menyatakan bahwa kita memiliki kelemahan. Kita tidak boleh sombong, saudara-saudara. Kita tidak boleh merasa kuat, merasa lebih baik. Kita harus mengakui saudara saya orang yang lemah.
Karena itulah Paulus katakan, saudara-saudaraku, di dalam 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Saudara, siapa yang merasa dia teguh, kesempatan untuk jatuh tetap ada walaupun kita hidup bersama dengan Tuhan. Paulus sadar hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhan. Dia mengerti kasih Tuhan, tetapi dia tetap mengaku, aku mempunyai kelemahan. Yang kurencanakan yang baik, tapi justru yang kulakukan yang tidak baik. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 26 sampai 27. Kita harus menghargai kasih Tuhan. Yesus memperlihatkan kasihnya kepada Yudas. Perhatikan saudara, Yudas diberikannya roti yang dicelupkan. Tuhan merespon pengkhianatan itu dengan sangat luar biasa. Tapi ketika itu, saudara-saudaraku, momen cinta kasih yang tertinggi itu terjadi pada saat yang sama, yaitu terjadi pengkhianatan yang mengerikan. Tuhan mengasihi dia, tapi pada saat yang sama juga terjadi pengkhianatan yang mengerikan. Yudas sangat keras hatinya. Dia tidak mau bertobat. Dikatakan pada ayat yang 30, ketika Yesus memberikan roti itu, Yudas menerima roti itu, dan ketika dia menerima, dia pergi, saudara-saudara. Dia pergi di malam hari. Nah saudara, dia tidak menghargai kasih Tuhan. Dia tidak menghargai kasih Tuhan. Israel juga dalam perjanjian lama tidak menghargai kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi, bangsa itu memberontak, lari daripada Tuhan. Sebentar saja Musa naik ke Gunung Sinai, mengambil hukum Taurat. Mereka tidak sabar. Dan bangsa Israel datang kepada Harun. Dan mereka berkata, kita tidak tahu berapa lama dia di situ. Kita tidak tahu apa yang diperbuatnya. Marilah kita membuat. Mereka membuat dewa-dewa untuk mereka sembah. Mereka lari dari kasih Tuhan. Anak bungsu yang lari, dia tidak menghargai kasih bapaknya. Dia pergi. Saudara-saudara, perhatikan fokus Yesus betapa dia mencintai saudara, mencintai saya, mencintai Yudas. Dengan perjalanannya menuju penderitaan dengan berbagai rintangan, termasuk pengkhianatan muridnya Yudas, dijalaninya. Rencana keselamatan diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Saudara, dia rela meninggalkan sorga, menyelamatkan saudara dan saya. Saudara dikasihinya, saya dikasihinya. Saudaraku, hargailah kasih Tuhan. Hargai. Hargai kasih Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dia memilihmu. Dia memilih saya. Yesus melintasi salib, mengasihi dengan sepenuh hati. Saudara-saudaraku, pada hari ini kita diingatkan agar kita menghargai kasih itu, menghargai kasih Tuhan. Mari saudaraku, hargai kasih Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini bukan berarti Tuhan tidak mengasihimu.
Tuhan mengasihimu. Nah, saudara-saudara, yang keempat, takut akan hukuman. Saudara perhatikan pada ayat yang 30, Yudas menerima roti lalu segera pergi. Tuhan kasih roti menunjukkan kasihnya yang begitu besar. Dia lari. Dikatakan ayat ini, pada waktu itu hari sudah malam. Yohanes menyatakan hari sudah malam, itu artinya bahwa Yohanes ingin mengungkapkan perbuatan Yudas dalam kegelapan. Apa yang direncanakan? Kenapa malam? Karena biasanya orang-orang jahat pada waktu itu bertransaksi malam hari. Dia lari pergi. Dia pergi untuk menjual Yesus. Dia tidak takut akan penghakiman Tuhan. Dan akhirnya apa yang dia terima? Meskipun dia menyesal. Ketika dia menyesal melemparkan koin perak itu ke bait Allah. Tetapi semuanya sia-sia. Penyesalannya membawa hidupnya ke dalam fatalisme. Dia bunuh diri. Saudara-saudaraku, yang keempat, bagaimana kita terhindar dari sifat Yudas ini? Yang keempat, mari kita selalu takut akan penghakiman. Dalam peraturan gereja Metodis, the rule of Methodist, saudara tahu, John Wesley berkata, mengapa orang-orang Metodis berusaha untuk hidup kudus? Karena mereka harus takut kepada murka Allah. Mereka harus takut. Saudara, kita harus takut kepada murka Tuhan. Kita harus berlari menuju kepada Tuhan, memeluk Tuhan. Bukan seperti Yudas berlari ke dalam kegelapan malam melakukan yang tidak baik. Tapi kita harus berlari kepada Yesus. Saudara-saudara, keempat hal ini menjadi perenungan kita di malam Pasion ini. Bahwa keempat hal ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Agar kita terhindar. Agar kita tidak lagi mengkhianati Tuhan sebagaimana Yudas. Saya akan menutup dengan satu ayat dari Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia ingin mengatakan kepada bangsanya bahwa tidak ada manusia yang baik. Tidak ada manusia yang baik. Yeremia ingin mengatakan bahwa kita ini mempunyai kelemahan. Saudara-saudara, mari kita renungkan malam Pasion yang ketiga ini, bahwa ternyata saudara-saudaraku, kita memiliki kelemahan. Dan saya akan menutup dalam satu penutup dari satu statement yang juga mengingatkan kita, saudara-saudara. Dikatakan dalam statement ini bahwa manusia yang baik tahu kejahatannya. Manusia yang baik tidak terlalu percaya kepada kebaikannya. Artinya saudara-saudara, bahwa kita di dalam Tuhan pun ada kelemahan kita. Ada kelemahan untuk tetap kita berjaga-jaga. Sehingga kita boleh penuh bergantung kepada Tuhan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada Pasion yang ketiga ini membawa kita merasakan penderitaan perjalanan Yesus menuju salib, sehingga kita juga
semakin bertumbuh secara rohani. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih pada kesempatan ini. Kau sudah memberikan satu firman Tuhan kepada kami, mengatakan bahwa kami harus selalu bertobat dalam hidup kami. Bertobat setiap hari. Bahwa kami harus juga mengakui kelemahan kami. Bahwa kami juga harus menghargai kasih Tuhan. Dan kami selalu takut akan penghakiman. Dengan demikian, kami terus berlari menuju Tuhan. Dan kami semakin bertumbuh di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Biarlah peristiwa perjalananmu hari ini boleh kami renungkan. Boleh kami turut merasakan akan perjalananmu. Sehingga kami mengerti bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengar. Kita tahu jemaat Metodis, anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang menyadari dan banyak mengalami kasih Yesus. Maka kita adalah orang-orang yang terus mau berjuang sampai akhir untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita berupa persembahan. Biarlah segala persembahan yang kita persiapkan dapat kita serahkan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami buat, kami sadari tidak mampu untuk membalasnya. Tapi kami tahu Engkau juga Allah yang mengetahui keadaan kami. Maka hati yang mempersembahkan dengan tulus hati, dan juga segala keinginan hati kami yang mau beri yang terbaik bagi Tuhan, itulah yang kami berikan bagi-Mu dengan segala persembahan yang kami sudah persiapkan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang memberikan dalam segala kelebihan dan segala yang dia miliki. Biarlah dia terus memuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang memberi di dalam keterbatasan dan kekurangan. Biarlah di dalam hati kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas persembahan kami yang kami berikan dengan tulus hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, agar sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita, kita menjadi miliknya Tuhan. Jiwa raga ya Tuhan, padamu ku baktikan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Kami serahkan apa yang kami punya Tuhan. Semuanya adalah milik-Mu dan kami berikan bagi kemuliaan nama-Mu. Ku abdikan hartaku, waktu juga bagi-Mu, akal dan kepandaian, gunakanlah ya Tuhan. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Amin. Kita akan
akan tutup ibadah Passion ketiga hari ini. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami, kemudian doksologi berkat oleh Pendeta Baktiar Sinaga, dan amin 3 kali. Mari kita sama-sama buka suara kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dimanapun Anda berada, terimalah berkat Tuhan sebagai sumber penyertaan, sumber kekuatan dalam hidupmu sehari-hari. Terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, di dalam Roh-Nya yang kudus, memberkati engkau sejak malam hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, dimanapun Anda berada. Demikianlah ibadah Passion yang ketiga pada hari ini. Dan kami ingatkan kembali bahwa besok kita masih tetap mengadakan ibadah Passion yang keempat, Kamis Putih, di channel yang sama. Kami mengundang untuk setiap jemaat, keluarga, dimanapun Anda berada. Mari kita besok mempersiapkan diri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita beribadah mulai pukul 19 besok. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati saudara. Thank you.